boleh narikin uang iuran keamanan lagi. Mulai dari hari ini sampai sehari sebelum Lebaran. Nggak usah kamu store. Bagi-bagi aja bertiga. Bertiga sama siapa? Orang baru yang jagain parkir juga harus kebagian. Kan yang kerjanya mungutin iuran dari pedagang di pasar cuma saya sama Iwan. Dia kan kerja juga, jagain parkir. Dia kan bukan anak buah saya. Kamu mau minum? Gak haus? Kamu mau makan? Gak lapar? Kamu mau apa? Saya mau teman-teman saya kembali. Kamu, Ubed. Ini saya udah datang. Sama Ubed juga kan masih suka ketemu. Tapi situasi dan kondisinya beda. Kamu mau kita seperti dulu? Iya, meramaikan kembali kasana percopetan di kota ini. Buat apa kita tetap nyopet? Biar kaya. Bertahun-tahun kita nyopet, kita nggak kaya-kaya. Buat prestasi. Bertahun-tahun kita nyopet, kita semakin terlatih, semakin lihai, semakin piawai. Itu bisa dibilang prestasi. Kalau iya, prestasi itu bisa kita banggakan dan bisa kita ceritakan ke keluarga, tetangga, saudara. Enggak. Maaf, saya malas dengerin pidatonya orang yang kurang waras. Halo, ada yang bisa saya bantu? Kamu kayak resepsionis aja. Aku juga suka gitu kalau ngangkat telepon dari klien. Tapi aku bukan klien. Bekas tetangga satu desa. Kok dibilang bekas? Kan sekarang mah kamu sudah jadi warga kota. Ngekos di tengah kota. Iya, ya. Terus ada apa kamu nelpon aku? Cuma mau ngasih tahu. Sejak kamu pindah ke kota 5 tahun yang lalu, desa kita kehilangan bunganya. Wian, kalau mau gombal nanti aja ya kalau udah selesai jam kantor. Oke. Halo, Barusan aku nelpon Prita. Mau ngegombalin dia. Tapi sayangnya gagal total. Terus sekarang kamu gombal sama aku. Enggak, Terus kamu mau apa? mau curhat. Soal Prita? Bukan cuma Prita, tapi soal kamu juga. Ini tentang kalian. Prita sama aku kenapa? Ketika kalian menyebut aku gombal, aku merasakan itu sebagai bentuk penolakan terhadap kejujuran aku. Kejujuran yang mana? Waktu aku bilang kamu cantik, kamu bilang aku gombal. Padahal aku jujur. Waktu aku bilang Prita cantik, Prita bilang aku gombal. Udah curhatnya. Untuk sementara waktu udah. Dadah. Amin waktu itu percaya sama omong kosong Siska. Soal kamu cuma mau dijadiin alas sama Dik-Dik. Padahal waktu itu Amin yang sebenarnya lagi dijadiin alas sama Siska buat nyebarin omong kosong dia. Sekarang Siska kemana? Gak tahu. Amin mah udah gak mau mikirin. Nyakitin. Halo? Udah nggak marah? Dari kemarin juga udah gak marah. Ah, kalau ketemu judes. Kalau ditelepon dingin.
Itu perasaan kamu aja kali. Ah, nggak ngaku. Nggak pengen buka puasa bareng aku? Memangnya kamu mau? Mau aja kalau diajak. Mau? Beneran? Bener? Sumpah? Sumpah? Sumpah demi apa? Kamu maunya demi apa? Kamu berani demi apa? Demi apa aja berani. Ya udah. Kalau mau nanti sore jemput aku. Oke. Tapi nanti kamu yang minta izin sama Teh Kirani atau Teh Kinanti. Kalau nggak mau nggak usah. Apa? Nanti sore aku ke rumah keluarga Kang Bahar. Jemput kamu. Minta izin sama Teh Kirani atau Teh Kinanti. Kamu berani? Berani? Bener. Bener? Sumpah? Sumpah. Sumpah demi apa? Kamu maunya demi apa? Kamu berani demi apa? Demi apa aja berani. Ya udah, nanti sore aku tunggu. Ya. Amin? Kamu kenapa? Nggak apa-apa teh. Kenapa? Nggak apa-apa. Halo? Ben, saya kayaknya stres, frustasi. Stres, frustasi. Maksudnya gimana? Tadi saya ketemu dia, pidatonya masih kedengeran optimis. Tapi saya tahu hidupnya sudah pesimis. Dia kehilangan partner, kita, saya, kamu, Dewi. Dia juga kehilangan anak buahnya. Dia kan bisa bersolo karir. Tapi orang kayak dia lebih punya gairah hidup dan gairah kerja ketika punya grup. Biarpun kita udah nggak sejalan, dia tetap teman kita, pernah sejalan sama kita. Kamu tega kalau besok kamu ketemu dia dalam keadaan yang sudah nggak waras? Ben, Ya, kamu mau bantu dia. bantu gimana? Kamu lihat aja dulu kondisinya. Saya mau mandi dulu. Nanti kita ketemu. Ya, Apakah salah kalau kita mencopet? Tidak. Kenapa tidak? Karena kita copet. Pekerjaan seorang copet adalah mencopet. Tidak ada belas kasihankah kepada orang yang kita copet? Buat apa ada belas kasihan? Salah mereka sendiri. Kenapa tidak pandai menyimpan dan menjaga dompet sehingga bisa kita copet? Saeb, Ada pertanyaan. kamu belum capek. Capek apa? Kamu udah seharian pidato. Saya copet dan motivator sejati. Saya tidak akan berhenti menggeluti profesi saya sebagai copet dan tidak akan lelah memberi motivator kepada rekan-rekan seprofesi. Kamu udah terlalu lama berdiri di bawah matahari. Kepala kamu sudah panas. Kamu harus berteduh.
Kapan kamu mau kesini lagi? Saya nggak berani ke pasar lagi. Kenapa? Saya takut. Kemarin saya ditangkap Dik-Dik. Kamu diapain? Nggak diapa-apain. Cuma dituduh fitnah dia. Padahal saya ngomong apa adanya. Soal dia punya ambisi mau gantiin Kang Emus. Kalau nanti Kang Emus mundur. Iya. Tenang, nanti masalahnya AA yang beresin. Jangan cuma masalahnya yang diberesin. Didik aja sekalian yang beresin. Itu urusan gampang. Udah dulu ya, AA-nya mau mikir. Ya. Bagus. Dari dulu saya udah kira Dik-Dik itu licik. Iya, Kang. Dia kasak-kusuk di belakang sampai bisa dapat kepercayaan yang lebih dari Kang Mus. Sementara kita jadi minus gara-gara ada copet operasi di pasar. Sialnya lagi yang jadi korbannya anak Kang Bahar. Gara-gara Dik-Dik, kita nggak dianggap. Ada tambahan orang baru, Dik-Dik yang ngurus. Minta dari Kang Murad. Padahal kalau cuma nyari orang buat ngurus parkir, saya juga bisa. Saya juga bisa. Hati-hati ya. Iya. Bu, kalau ntar motornya belum berhenti, jangan turun dulu. Usaha kita menggoyang Dik-Dik lewat pembantu keluarga Kang Bahar gagal gara-gara kamu. Usaha kita biar dapat uang dari bisnis debt collector gagal gara-gara kamu. Sisa-sisa racun politik adu domba yang sudah kita sebarkan harus tetap menjalan. Merobek-robek kekompakan anak buah muslihat yang ada di pasar. Mainkan terus perasaan dan pikiran Komar. Siap, Bos. Urusan kamu, Jupri, Joni, dan Iwan. Siap, Bos. Hari sudah siang, saya harus pergi. Berkunjung ke warung nasi yang depan jendelanya tertutup horden. Ada Ubed. Kalau saya seorang ibu, Ubed itu maling kundang. Junaidi, Saeb, Duduk, Bed. Kamu tamu tak diundang. kamu nuduh saya maling? Saya ngundang Ubed Buat apa? supaya kita bisa ngobrol bertiga. Ngobrol itu kegiatan yang buang-buang waktu. Daripada dibuang-buang, lebih baik saya mengisinya dengan kegiatan yang lebih bermanfaat. Meramaikan kembali kasanah percopetan di kota ini. Selamat siang. Saya jauh-jauh ke sini mau ketemu Saeb. Udah nyampe sini, Saebnya malah pergi. Kita susul aja. Boleh narikin uang iuran keamanan lagi. Mulai dari hari ini sampai sehari sebelum Lebaran. Nggak usah kamu store. Bagi-bagi aja bertiga. Bertiga sama siapa?
Orang baru yang jagain parkir juga harus kebagian. Kan yang kerjanya mungutin iuran dari pedagang di pasar cuma saya sama Iwan. Dia kan kerja juga, jagain parkir. Dia kan bukan anak buah saya. Bener, dia bukan anak buah kamu. Tapi dia anak buah saya. Iya, Kang. Halo, Apa? barusan kata Kang Mus ada. Alhamdulillah. Nanti dikasih tahu omongan komplitnya di rumah ya. Iya, Sekarang papa mau kerja dulu ya. iya. Dadah. Dah. Wah. Kamu mau pergi ngabuburit sama Dik-Dik? Iya. Halo? Aku udah di depan rumah, di pintu pagar. Iya, tunggu. Teh, Kamu mau kemana? mau pergi sama Dik-Dik, ngabuburit. Dik-Diknya ada di luar. Mau izin sama Teteh, mau ngajak Imas. Nanti aja. Didiknya di teras. Belum, masih di luar pagar. Suruh masuk. Iya, Teh. Kamu harus ngomong sama Teh Kinanti. Teh, Ya, saya ngajak pergi Imas mau kemana? ngabuburit. Nggak ada tempat tujuannya, mau ngabuburit di mana? Belum tahu, Mau ngajak pergi, tapi nggak tahu kemana. alun-alun. Harus pulang sebelum maghrib, biar Imas bisa buka puasa di rumah. Ya Teh. Tadi kamu ngomong mau ngajak aku pergi. Tapi sampai Teh Kinanti masuk lagi ke dalam rumah, perasaan Teh Kinanti nggak ngomong boleh atau enggak. Waktu dia bilang harus pulang sebelum maghrib, biar kamu bisa buka puasa di rumah, itu artinya Teh nanti ngizinin. Ya gitu. Ya iya. Yuk jalan. Ayo. Imas ngabuburit ke alun-alun, pengawalan. Iya Teh. Ya Kang. Imas ngabuburit ke alun-alun, pengawalan. Imas ada sama saya Kang. Imas nggak jadi ke alun-alun. Jadi sama saya. Kan saya ngajak. Barusan Kang Mus nelpon. Kamu disuruh tugas, Enggak, kita disuruh pulang. enggak. Terus kamu nelfon mau apa? Dia kasih tahu kamu ngabuburit ke alun-alun.
Saya disuruh pengawalan. Ya, Kang. Kamu tahu Imas, pembantunya keluarga Kang Bahar? Tahu, Kang. Dia ngabuburit ke alun-alun. Pengawalan. Siap, Kang. Sudah 3 dompet saya dapat. Sudah cukup untuk hari ini. Besok saya akan kembali ke jalan, meramaikan kasanah percopetan di kota ini. Kalian akan berada di tribun, duduk manis sebagai penonton, atau turun ke lapangan, masuk ke dalam permainan.